Selamat pagi, wanita Deborah. Selamat hari Rabu. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya akan menyampaikan firman saat ini, tapi sebelum saya sampaikan, mari kita berdoa sejenak. Terima kasih Bapa yang terbaik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah namamu, agunglah kerajaanmu. Kalau kami saat ini wanita Deborah akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan secara online, urapi kami semua yang mendengar, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati, bibir, mulut, pikiran hamba-Mu, sehingga firman yang ditaburkan boleh dimengerti dan dilakukan. Terpujilah Bapa, dalam nama Yesus kami akan mulai menyampaikan firman ini. Haleluya, amin. Saya akan menyampaikan firman ini dengan tema hati yang mengampuni. Mengampuni itu sama dengan memaafkan. Tapi memaafkan dengan tulus hati. Terkadang kita katakan, ya aku sudah memaafkannya, aku sudah mengampuninya. Tapi masih ada akar pahit di hati kita. Itu belum mengampuni dengan tulus hati. Nah, mengampuni ini yang sering terjadi terhadap orang-orang di sekitar kita. Suami, istri, anak, mertua, saudara, dari pihak suami, dari pihak istri, bahkan sahabat atau bestie istilah sekarang, sering menyakiti hati kita. Tapi kita harus mau mengampuni. Nah, apa gunanya mengampuni? Mari kita lihat dalam Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan Matius 6 ayat 9 sampai 13. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita dulu mengampuni orang yang menyakitkan hati kita, baru Tuhan mengampuni. Ini doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Bahkan di Lukas 23 ayat 34. Lukas 23 ayat 34. Nah, bulan ini kita akan merayakan Paskah. Paskah itu kematian Yesus sampai dengan kebangkitannya. Setelah Yesus tersalib, perkataan yang pertama sekali disebutkan Yesus adalah Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Aba, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengatakan kepada Allah Bapa supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Melalui karya penyaliban Yesus, dosa kita diampuni. Inilah pengampunan. Jadi kita harus mau mengampuni supaya Allah juga mengampuni kita. Sama itu seperti Yesus waktu bersama dengan murid-muridnya, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, berapa kalikah kami harus mengampuni saudara kami yang menyakiti hati kami?" Apa kata Yesus dalam Matius 18 ayat 22? 70 kali 7 kali. Jadi tidak terhingga, tidak terbatas kita mengampuni. Sampai Tuhan mengambil kita dari dunia ini, menjemput kita, kita tetap harus mau mengampuni. Jadi yang pertama, mengampuni supaya Allah mengampuni kita. Yang kedua, mengampuni membuka berkat.
Mari kita lihat contohnya Ayub. Saya paling senang dengan cerita Ayub. Ayub itu adalah orang yang soleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dipuji Allah, satu-satunya manusia adalah Ayub. Makanya Allah memuji Ayub di depan iblis. Tapi apa kata iblis? Karena kau pagari kan hartanya, oke silahkan. Sampai suatu waktu hartanya semua habis, pertaniannya, kambing dombanya terbakar, lembu sapinya dijarah orang, onta-ontanya dijarah, habis semua hartanya. Yang kedua, anaknya juga meninggal semua. 10 orang, 7 laki, 3 perempuan. Karena mereka berkumpul di rumah yang sulung. Setiap malam mereka mengadakan pesta, sehingga Ayub tuh tiap hari harus membuat korban persembahan. Mana tahu anak-anaknya berbuat dosa. Saat itu mereka kumpul di rumah yang paling besar, si sulung. Datanglah angin topan badai, dirobohkanlah rumah ini. Meninggallah semua anaknya 10 orang. Kehilangan harta, kehilangan anak-anak. Apalagi kata iblis, iya karena dia tidak sakit. Nah Allah berkata, silakan, tapi nyawa itu hak saya. Akhirnya Ayub sakit borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menggaruk badannya dengan beling. Dia pun duduk di debu karena situasi kondisi tubuhnya. Apa kata istrinya? Ini dalam Ayub 2 ayat 9. Ini istrinya berkata kepada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Coba, seorang istri mengatakan begitu kepada suaminya setelah suaminya jatuh miskin, sakit. Tapi kita wanita Deborah, jangan begitu ya. Sesakit apapun penderitaan kita, dengan suami kita tetap kita mengurus. Jangan katakan matilah, kutukilah Allahmu. Inilah perangainya istri Ayub. Tapi Ayub berkata, kau itu seperti perempuan gila. Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan apa dikatakan? Setelah teman-temannya, sahabatnya mendengar cerita atau masalah musibah Ayub, mereka datang melihat Ayub. Bahkan 7 hari 7 malam mereka tinggal bersama Ayub. Tapi bukan mendoakan, bukan menolong Ayub, tapi menghujat Ayub. Nah, mari kita lihat di Ayub 4 ayat 7. Apa dikatakan sahabat-sahabatnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Menghujatkan, karena Ayub itu jujur. Siapa binasa dengan tidak bersalah? Jadi seolah-olah Ayub itu karena kesalahannya, karena perbuatannya, sehingga dia menerima masalah yang bertubi-tubi. Dan orang yang jujur dipunahkan. Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Jadi hukum tabur tuai. Karena engkau kan berbuat sehingga engkau menerima. Inilah perkataan teman-temannya. Dan yang paling parah perkataan teman-temannya ini di Ayub 22 ayat 3. Apa dikatakan? Apakah ada manfaatnya bagi yang maha kuasa kalau engkau benar, atau keuntungannya kalau engkau hidup soleh? Apa keuntungannya kepada Tuhan yang maha kuasa kalau engkau hidup benar dan hidupmu soleh? Seolah-olah mereka menghakimi Ayub. Dan di ayat 5 dikatakan,
Ayub 22 ayat 5. Bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Udah terlalu ya. Ayub dihujat, dihakimi oleh teman-temannya yang mengatakan, bukankah kejahatanmu besar dan kesalahanmu tidak berkesudahan? Padahal Ayub tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Dia tetap hidup takut akan Tuhan, hidup soleh, hidup jujur benar, menjauhi kejahatan. Tapi inilah diterimanya dari sahabat-sahabatnya yang menghakimi Ayub dan yang menghujat Ayub. Tapi apa kata Ayub? Ini yang perlu kita simak. Ayub menengadahkan tangannya kepada Tuhan. Itu ada di dalam Ayub 16 ayat 20. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Sekali lagi, sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Ayub tetap setia kepada Allah. Dia lari kepada Allah, minta tolong kepada Allah, pengharapannya hanya Tuhan Allah. Sekalipun dia dihujat oleh sahabat-sahabatnya dan juga istrinya. Nah, ini yang kita lihat, luar biasa Ayub. Sampai akhirnya Allah memulihkan Ayub. Tapi ada syaratnya. Mari kita lihat di Ayub 23 ayat 10. Ayub berkata, karena ia Allah tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub menengadahkan tangannya kepada Allah Bapa sambil menangis. Dan dia berkata, seandainya Allah menguji aku akan timbul seperti emas. Dan kakiku tetap mengikuti jejaknya, jejak Allah. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Akhirnya Allah memulihkan keadaan Ayub. Tapi Allah berkata kepada Ayub, yaitu di Ayub 42 ayat 10. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah Ayub meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Allah memulihkan kehidupan Ayub setelah Ayub mendoakan sahabat-sahabatnya. Sama itu dengan mengampuni. Walaupun dia sudah dihujat, dihakimi oleh teman-temannya. Itu sama dengan Lukas 6 ayat 28. Kita lihat ya. Lukas 6 ayat 28 dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Seperti yang dilakukan oleh Ayub. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Dia sudah dikutuk oleh sahabat-sahabatnya. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Jadi kalau kita mengampuni orang yang mengutuk kita, maka Tuhan pun memberi berkat bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, sama dengan hati Bapa yang selalu mengampuni dan mengasihi. Ini cerita tentang anak yang hilang dari Lukas 15. Ini saya singkat aja ya. Ceritanya ibu-ibu sudah pada tahu, ini perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya tentang anak yang hilang. Seorang bapa mempunyai 2 anak, sulung dan bungsu.
Si anak bungsu meminta bagiannya, padahal orang tuanya belum meninggal. Harta warisan dibagi saat orang tua sudah meninggal. Tapi ini anak bungsu meminta kepada ayahnya, mintalah bagianku. Bapaknya memberi. Dan semua bagiannya itu dijual. Setelah terjual dia pergi ke luar negeri. Di sana dia berfoya-foya sampai suatu saat negeri yang datanginya musim kelaparan. Duitnya juga habis, tidak bisa membeli makanan. Akhirnya dia bekerja di tempat menjaga babi, mengurus babi. Suatu waktu dia ingin mengambil ampas makanan babi karena udah lapar. Tapi tidak diberikan. Tidak boleh. Dari situlah dia sadar. Dalam Lukas 15 ayat 17 apa dikatakan anak bungsu? Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Maka di ayat 18 dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Akhirnya dia kembali kepada bapaknya. Di ayat 19 dikatakan, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Tapi begitu dia kembali, bapaknya melihat dari jauh, tangan bapaknya terbuka. Bapaknya mengampuni kesalahannya, bahkan memberinya cincin dan memberikan pakaian yang begitu bagus, sampai kakaknya yang sulung cemburu. Inilah hati seorang bapa. Kalau kita sudah berbuat dosa, mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, menangis di kaki Tuhan, Tuhan buka tangannya. Dan dia mengampuni semua kesalahan kita dan mengasihi. Inilah yang terjadi kepada anak yang bungsu. Dikasihi oleh bapaknya setelah dia mau datang kembali kepada bapaknya. Mari kita wanita Deborah mengampuni supaya diampuni, mengampuni supaya kita menerima berkat. Yang ketiga, mengampuni, hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita dan mengasihi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang hamba-Mu taburkan. Biarlah kami boleh hidup seperti Ayub, mendoakan sahabat-sahabatnya yang sudah menghakiminya. Kami mau mengampuni orang-orang yang sudah menghujat kami. Begitu juga Bapa yang mengampuni kami dan mengasihi kami apabila kami mau datang kepada Bapa minta ampun dan bertobat. Mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami peralaskan doa kami ini. Haleluya. Amin.